Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, saat ini saya rindu membagikan renungan firman Tuhan yang diambil di dalam Yeremia pasal yang 39, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 berkata demikian, Nebukadnezar Raja Babel telah memberi perintah mengenai Yeremia dengan perantara Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal bunyinya, bawalah dan perhatikanlah dia, jangan melakukan apapun yang jahat kepadanya, melainkan lakukanlah untuknya sesuai dengan permintaannya kepadamu. Ketika Raja Sedekia kita baca di ayat-ayat sebelumnya, dikatakan anak-anak Sedekia itu disembeli oleh Raja Babel di depan matanya sendiri, bahkan Raja Babel mencungkil matanya, diperlakukan tidak manusiawi. Karena apa? Karena Raja Sedekia ini tidak mau mendengarkan perkataan Nabi Yeremia tentang apa yang Tuhan firmankan. Namun kita belajar dari Yeremia ketika dia tetap terus taat mengandalkan Tuhan, dia terus memberitakan kebenaran sekalipun dia harus mengalami pergumulan di bangsanya sendiri yang tidak mau menerima dan mengeraskan hati. Dia dibuang ke sumur, dipenjarakan, dilakukan hal yang tidak baik. Tapi ketika rajanya diperlakukan seperti itu karena kekerasan hatinya, tapi Yeremia diperlakukan dengan baik oleh Raja Babel. Bukankah itu berasal daripada Tuhan? Tuhan yang menggerakkan Raja Babel, menggerakkan hatinya untuk memperlakukan Yeremia sebagai seorang manusia yang berharga di mata Allah. Kenapa? Karena dikatakan, bawalah dan perhatikanlah dia. Diberi perhatian. Yeremia diberi perhatian. Jangan melakukan apapun yang jahat kepadanya. Ini perintah seorang raja. Jangan melakukan yang jahat kepadanya. Melainkan lakukanlah untuknya sesuai dengan permintaannya kepadamu. Apa yang menjadi keinginan Yeremia? Dikatakan, lakukanlah itu. Teman-teman dikasih Tuhan, ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, bahkan di tengah-tengah orang yang tidak mempercayai kita, tapi kita akan dijaga, ditolong oleh Tuhan, diperlakukan spesial oleh Tuhan. Teman-teman dikasih Tuhan, marilah dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa jangan terlalu mengikuti arus dunia saat ini yang tidak percaya akan kekuatan Tuhan, yang selalu khawatir dengan keadaan yang ada. Tapi marilah kita seperti Yeremia terus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan sehingga pembelaan kita datangnya dari Tuhan, penjagaan kita datangnya dari Tuhan. Kalau bangsa Israel rajanya saja dibuat seperti ini, bagaimana dengan rakyatnya? Tapi kita lihat Yeremia diperlakukan dengan baik oleh Raja Nebukadnezar. Bukankah ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik? Bukankah ada perbedaan orang yang mengandalkan Tuhan, yang punya hubungan dengan Tuhan, dan orang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan? Di hari-hari terakhir ini, di waktu-waktu yang sulit ini, mari kita belajar dari Yeremia. Bergaullah dengan Tuhan. Dengarlah suara Tuhan. Ikutilah perintah Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Bahkan seorang Raja Nebukadnezar, dia bisa melakukan hal yang jahat juga bagi Yeremia. Apalagi itu dia tahu adalah seorang nabi. Tapi dia memperlakukannya dengan baik. Karena siapa? Apakah karena kehebatan dan kekuatan Yeremia? Tidak. Karena Tuhan. Raja dari bangsanya Yeremia, Raja Sedekia, yaitu rajanya Yeremia, bangsa Israel, tidak memperlakukan Yeremia dengan baik. Tapi Raja Babel memperlakukan Yeremia dengan baik. Bukankah itu karena Tuhan? Bukankah itu karena kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas hidup Yeremia? Untuk itu dari firman ini,
kita benar-benar diteguhkan iman kita, bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, pertolongan kita datangnya dari tempat yang maha tinggi. Jadi jangan khawatir dengan apapun tantangan yang kita alami saat ini, atau mungkin ada yang tidak suka dengan kita ketika kita hidup di dalam kebenaran, tidak masalah, tidak apa-apa. Yang penting kita berkenan di hati Tuhan. Kita hidup bukan mencari perkenanan manusia, karena manusia tidak sanggup menolong kita. Kita hidup untuk mencari perkenanan Tuhan, karena hanya Dialah Allah yang sanggup menolong hidup kita. Firman Tuhan ini memberkati kita semua dan God bless you.